Selamat sore. Pada pidato kemarin, Budi Ari judul keceplosan mengatakan bahwa Projo sudah siap dengan kondisi seandainya terjadi percepatan penggantian presiden dari 2029. Saya jelasin dari segi edukasi, bagi yang ingin hiburan skip aja. Saya jelasin 5 ya, hal kenapa Indonesia ini nggak bakal rusuh. 1 ya, kerusuhan tahun 65 itu diselesaikan dalam waktu 2 tahun. Ya, korbannya 2 juta orang, tapi selesai dalam waktu 2 tahun. Kenapa? Karena ABRI itu utuh, nggak ada ABRI yang pecah misalnya. ABRI Bandung atau ABRI seperti DI ya. Itu kan pecah ya. Nah, pada tahun 65 itu ABRI itu utuh. Kerusuhan 98 itu selesai dalam waktu 2 minggu. Kenapa? Karena ABRI itu utuh. Nggak ada ABRI misalnya Kostrad atau lawan Kopassus gitu, nggak ada. Sehingga ya ABRI waktu itu menyelesaikan kerusuhan 98 itu dalam waktu 2 minggu selesai. Gitu. Ya Pak, tapi itu kan dulu. Nah, kenapa ABRI itu bisa selesai mengatasi kerusuhan 98 dalam waktu 2 minggu? Karena ada kepentingan internasional terhadap Indonesia. Kepentingannya apa? Kepentingannya bahwa Soeharto itu memegang mandat terhadap uangnya Hindia Belanda senilai 7 triliun yang dipakai oleh Bank Dunia untuk jaminan kredit Bank Dunia. Dan itu uang itu sudah habis, maka kredit World Bank itu berhenti sekarang. Ya, tekanan kepada Indonesia sekarang itu dimaksudkan supaya Prabowo itu mau setuju atau turut pada kebijakan pemanfaatan uang Hindia Belanda yang dipakai oleh Bank Dunia. Ya, Prabowo itu udah 3 kali dimintain persetujuan untuk transfer uang Soeharto, dana dorman Soeharto kepada the Fed, ya, yang tadi Bank Dunia. Ini the Fed. The Fed itu adalah seperti gini ya. Ini Federal Reserve yang menggunakan US dollar. Ini Bank Dunia. Ya, dua institusi ini menggunakan uang US dollar dari Hindia Belanda. Kembali ke sini ya, bahwa Prabowo udah 3 kali diminta untuk persetujuan mentransfer uang Soeharto dari bulan Juni 2025, Desember 2025, Juni 2026. Terakhir itu Prabowo diberi rekening dorman senilai 39 triliun. Itu dicairkan untuk pemerintah. Nah, kenapa Prabowo itu sekarang diberi target sampai bulan Desember? Karena eskalasi dari bailout Federal Reserve yang 3 kali tadi, dari Juni, Desember, dan Juni 2026, itu mengakibatkan Amerika itu menjadi master and slave dynamic. Hubungan Amerika dengan negara-negara lain, dia menjadi penguasa dari semua negara-negara internasional. Sehingga Prabowo diberi target 6 bulan untuk membereskan semua ini melalui pencopotan Ketua OJK, pencopotan Kepala Bursa Efek Jakarta, dan pencopotan Gubernur BI untuk membereskan hubungan Prabowo dengan Cina. Maka kemarin ada 2 menteri pertahanan dan salah satu menteri satu lagi dari Cina mengunjungi Prabowo karena kondisi sekarang mengalami eskalasi dengan dominasi master and slave dynamic antara Amerika dengan
dunia internasional, Amerika menekan Iran dan memberi secondary sanction, artinya sanksi ini berlaku sekunder. Kalau seandainya Iran itu berdagang dengan negara lain, maka negara lain tersebut akan disanksi, diembargo, dan diboikot oleh Amerika. Dan itu menjadi kegeraman dari Cina. Kalau ini sampai terjadi perang, maka perangnya itu ada di Selat Malaka. Kalau Prabowo setuju dengan syarat-syarat yang diminta oleh Amerika untuk membersihkan seluruh investor Cina dari Indonesia, maka Prabowo akan dilanjut